Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Kali ini ibadah minggu akan dipimpin oleh Opsir Korops dan yang akan menyampaikan firman Tuhan Mayor Benny Lewetado. Kami menginformasikan juga bahwa minggu yang akan datang tanggal 10 Mei ibadah minggu akan dipimpin oleh tim PKP dan yang menyampaikan firman Tuhan Letnan Kolonel Hosea Makagianta. Bertepatan itu juga ibadah minggu akan kita peringati Hari Ibu Balak Selamatan se-Indonesia. Kami menginformasikan juga bahwa saudara-saudara sekalian yang ingin atau rindu mempersembahkan persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan bisa langsung transfer ke rekening Korops 1 Bandung atau langsung dikirim ke Korops 1 Bandung, di mana Opsir Korops selalu berada di Korops. Kami menyampaikan juga bahwa minggu-minggu ini atau minggu-minggu yang akan datang ibadah minggu yang biasanya kita lakukan di gereja akan tetap dilakukan di rumah masing-masing. Dan untuk informasi tambahan akan kami informasikan melalui WA Group Pengumuman Korops 1 Bandung. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk memuliakan nama Allah. Saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan hari ini. Bersama-sama dengan orang-orang muda yang diberkati oleh Allah. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sedemikian rupa baik. Dan saya percaya pelayanan ini dapat memberkati dan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Saya percaya walaupun banyak pagi hari ini pintu gereja tertutup, tetapi gereja-gereja rumah terbuka banyak juga pada pagi hari ini. Dan saya percaya bukan hanya kami di sini beribadah, tetapi Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing juga dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Allah sementara mengarahkan berkat-Nya bagi kita sekalian. Baik, kita akan segera memulai ibadah ini. Sebelumnya mari kita bawa ibadah ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuliakan Engkau pada pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang melimpah luar biasa dapat kami rasakan nikmati. Kami boleh bangun dari malam ketika kami beristirahat, kami dijaga, dipelihara. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat, menghirup udara yang segar. Dan kami percaya hari ini, pagi ini, Engkau telah siapkan berkat bagi kami. Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah, yang lebih baik, yang dapat kami katakan kepadamu selain terima kasih. Pagi hari ini kami akan beribadah. Kami bawa ibadah ini dari awal sampai dengan selesai, biarlah jadi sesuai kehendak Tuhan. Berkati kami sekalian, kami juga yang ada di rumah, yang sementara juga menyaksikan ibadah ini. Tuhan, biarlah hari ini, dimanapun kami berada, berkat-Mu terarah kepada kami. Sekali lagi, ya Allah, kami bawa ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Biarlah semuanya jadi di bawah, di dalam kendali Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian Bala Keselamatan, nyanyian nomor 338. Tuhan
ada padaku. Roh Kudus yang bawa kemenangan serta hidup di hatiku. Beri kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah iman yang pantang mundur, berkatilah pekerjaanku. Sedia diutus bekerja bagimu, oh Tuhan. Kasih-Mu dan karunia yang besar akan menolongku menang. Beri kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah iman yang pantang mundur, berkatilah pekerjaanku. Dengan Engkau aku maju terus, siapa yang melawan? Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ku hidup selaku pemenang. Beri kemenangan iman Tuhan, agar hidup bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah iman yang pantang mundur, berkatilah pekerjaanku. Shalom saudara yang kekasih, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian pada saat ini. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan sujud kepadanya karena Ia telah menolong saya, Ia telah mengangkat saya, Ia telah menjamah saya, dan dengan bilur-bilurnya saya boleh disembuhkan. Kesaksian ini dimulai dari tanggal 21 Maret. Saya menerima hasil dari swab positif corona. Waktu itu saya sedang dirawat di rumah sakit Immanuel kurang lebih 7 hari. Kemudian malam itu 21 malam saya ditransfer ke rumah sakit Hasan Sadikin. Saya belum tahu prosedurnya seperti apa waktu itu, tapi yang jelas saya ternyata harus memasuki ruang isolasi dengan pressure negatif. Sesampainya di ruang isolasi, saya belum diberikan apa-apa malam itu. Saya hanya tidur sambil menunggu mungkin besok pagi baru dengan pengobatan. Ternyata malam itu jam 1 pagi saya mengalami panas tinggi. Ketika saya bel, perawat datang yang bilang akan dilaporkan ke dokter untuk saya bisa menerima obat panas. Saya tunggu, panas saya semakin tinggi, kira-kira jam 4 pagi. Baru dokter datang membawa obat panas, paracetamol 500 mg 2 biji. Saya disuruh minum. Ketika dia bertanya macam-macam, saya udah merasa kejang-kejang, akhirnya saya pingsan. Saya tidak meladeni dokter bertanya apapun, karena kondisi saya lemah sekali. Besok paginya, ketika saya perhatiin ruangan itu ada 6 tempat tidur dan 3 telah diisi oleh pasien lain. Ada kamar mandi di dalam dan sebuah tempat untuk cuci tangan. Dan setiap dokter atau perawat keluar masuk, ruangan selalu dikunci dari luar. Saya nggak tahu itu apa, itu mungkin karena kebijakannya. Hari itu saya tidak mendapatkan perawatan apa-apa. Sore seorang dokter datang menyampaikan, "Pak, tolong dong KTP-nya diberikan kepada kami supaya kami bisa melakukan pengobatan." Saya bilang saya tidak bawa KTP. Terus akhirnya saya minta telepon istri saya untuk mengantarkannya. Hari pertama saya tidak mendapat pengobatan, demikian juga dengan hari kedua. Napas saya sudah semakin sesak, saya sudah tersengal-sengal seperti itu untuk bernapas. Hari kedua juga saya tidak dapat pengobatan apa-apa.
dan napas saya semakin sesak. Saya tanya kepada perawat, mereka sedang mempelajari hasil pemeriksaan kesehatan saya dari rumah sakit Immanuel. Hari ketiga saya hanya dapat obat panas seperti hari pertama dan kedua, tidak ada apa-apa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Napas saya udah semakin sesak. Saya nggak tahu harus bagaimana. Jam 12:30 pagi, dokter datang dokter dan timnya datang. Saya dibangunkan, kemudian saya diberikan obat macam-macam, saya nggak tahu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak sekali yang saya makan. Kemudian reaksinya nggak lama, kemudian badan saya sakit semua dan hidung, mulut keluar gas atau semacam cairan. Malam itu saya nggak bisa tidur, rasanya sakit sekali. Hari keempat, pengobatan dimulai dari pagi hari, pengambilan dari selangkangan, pemasangan infus, pemasangan oksigen permanen, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan oksigen di tempat saya. Seperti yang saudara-saudara ketahui, saya masuk dengan penyakit pendamping selain COVID positif. Saya punya bronkitis dan diabetes. Hal inilah mungkin yang jadi pertimbangan mereka karena begitu banyaknya pasien. Mungkin dokter harus memilih siapa yang harus diobati dulu. Mana yang punya kesempatan untuk selamat, mana yang punya kesempatan untuk sembuh. Saya tahu, saya nggak masuk kategori itu. Saya sedih, saya takut. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan tolong saya. Masuki hari kelima, saya tidak bisa lagi bernapas dengan baik. Napas saya hanya tersengal-sengal. Kondisi saya semakin buruk. Oksigen tubuh saya semakin berkurang. Memasuki hari ke-6, saya merasa sudah gak tahan lagi. Tuhan Yesus pegang tangan saya. Pagi itu saya ambil handphone saya. Kemudian saya menelpon istri saya untuk berpamitan karena saya udah gak kuat. Napas saya udah satu-satu. Pada saat menelpon itu, saya unfold. Handphone saya terlepas, saya sempat pencet bel untuk minta pertolongan. Gak lama datang dokter dan perawat menolong saya. Saya direstitusi, dibantu dengan alat dipasangin, dibantu untuk mendapat penapasan kembali. Saat itu nama saya dipanggil-panggil dan dada kanan saya dicubit dengan sekuat tenaga. Tapi saya nggak rasa, saya merasa melayang. Hanya satu yang saya ingat, saya hanya bilang, Tuhan Yesus pegang tangan saya. Walaupun aku harus mengikutmu, jangan tinggalkan aku. Kemudian saya tidak sadar. Saya nggak tahu beberapa lama saya kembali lagi. Perawat dan dokter merasa senang karena saya bisa bernapas kembali lagi. Oh Tuhan, Engkau telah tolong saya. Saya benar-benar lemah saat itu. Gak kuat, saya menahan sakit. Napas saya terengah. Apalagi mental yang selalu diserang. Karena sering sekali tetangga di sebelah tempat tidur saya harus menghembuskan napas terakhir setelah mengalami anfal seperti saya. Beberapa orang yang lebih tua harus masuk ke ruang ICU dan tidak pernah kembali lagi. Ada rasa takut di hati saya ketika perawat masuk membawa karung kuning dan bunyi sliding swag. Dan akan seorang harus masuk ke dalam karung. Telah kehilangan nyawanya. Saudara, semuanya saya semakin takut. Hati saya gentar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya pada saat itu. Saya merasakan bagaimana penderitaan yang luar biasa. Ketika saya mau tidur, otomatis saya yang untuk menarik napas nggak cukup ambil napas dari paru-paru. Lebih dari 48 jam saya tidak tidur.
Tetapi aneh, saya terlalu beroleh kekuatan. Dan ternyata istri saya begitu setia mendoakan saya, saudara-saudara saya. Bahkan saya dapat informasi dari beberapa teman dan kakak saya. Bahwasanya para opsir juga mendukung saya dalam doa. Hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang selama ini mungkin tidak saya perhatikan, tapi mereka dengan kasih berdoa untuk semua saya. Dan di saat-saat lemah itulah saya seolah-olah mendapat kekuatan. Saya seolah-olah mendapat tenaga yang luar biasa sehingga saya mampu bertahan 48 jam lebih. Saya bernapas ngos-ngosan dan hasil ronsen sebelah dari paru-paru saya sudah tertutup kabut, lendir dan darah. Sebelah lagi 50% lebih sudah tertutup dan banyak bercak-bercak. Pada saat itu Tuhan telah menolong saya, memegang tangan saya melalui lembah kekelaman. Pada saat saya menderita dan kesakitan, mukjizat Tuhan sedang bekerja. Pada saat itu saya hanya berserah dan percaya Tuhan pegang tangan saya. Ada banyak kesakitan, ketakutan, kecemasan luar biasa. Saat itu saya alami. Saya tidak bisa tidur dengan baik. Saya hanya tidur 2-3 jam per hari. Tapi puji Tuhan, setelah 16 hari kondisi medis saya ternyata semakin baik. Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Saya diangkat, dinaikkan ke ruangnya, ke lantai 2 di mana ruang itu tidak terlalu emergensi dan semuanya satu persatu alat medis yang mendukung saya dicopot, infus, oksigen, bantuan-bantuan lainnya dicopot. Nah, pada saat saya di lantai 2, di tempat di mana semua penderita corona sudah tidak mengalami gejala medis lagi, seorang dokter datang dan mengatakan kepada saya, "Bapak Herman, tahukah Anda, ketika Anda datang ke sini, kami berencana untuk memasukkan Anda ke ruang ventilator. Tapi itu tidak dapat kami lakukan karena ruang ventilator penuh. Kami tidak menyangka kalau Bapak bisa bertahan dengan diabetes dan penyakit bawaan lainnya. Ada satu hal yang saya bingung, Pak. Gula darah Anda tinggi sekali. Paru-paru Anda tertutup begitu banyak. Tapi dari semua pasien, paru-paru Anda yang mengalami perbaikan paling cepat. Luar biasa. Saya katakan, itu bukan saya, dok. Itu Tuhan Yesus yang telah menjamah saya, memberikan kesembuhan. Terima kasih, dok. Saya tidak pernah akan bersusun ketika menghadapi cobaan. Saya ingin tetap setia karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Saya ingin Allah percaya bahwa janjinya pasti akan terjadi, walaupun kenyataan saat itu benar-benar tidak memungkinkan. Ketika saya merasa sakit, tidak dapat bernafas, ketika saya merasa lemah dan tidak punya sesuatu apapun, mukjizat Tuhan bekerja. Asal kita percaya, setia kepadanya. Saya percaya melalui sakit penyakit yang saya derita, Allah ingin membentuk saya untuk menjadi seorang Herman yang baru, untuk boleh menerima berkat-Nya yang baru. Memang benar-benar sakit dan hancur yang saya rasakan, tapi kini saya menjadi seorang yang baru, yang di dalam Tuhan, dan saya lebih kenal dan lebih dekat kepadanya. Dan biar kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kesaksian ini, saya ingin mengucapkan
Terima kasih untuk semua teman-teman, semua saudara-saudara, dan para hamba Tuhan yang telah mendukung saya dalam doa, yang telah memberikan semangat dan kekuatan kepada saya. Dan semuanya itu tidak sia-sia. Allah kita adalah Allah yang mendengar, Allah yang hidup, dan oleh karenanya doa-doa kita dikabulkan, dan saya boleh menerima kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, betapa hebatnya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Kita barusan mendengarkan kesaksian dari Bapak Sersan Mayor, Pak Herman Franz yang luar biasa, yang sangat memberkati kita, yang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pelindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya secara pribadi. Sekali lagi betapa hebatnya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Maka tidak ada hal yang lebih indah, yang lebih patut juga selain kita dapat mempersembahkan hidup kita kepadanya. Kita dapat mempersembahkan hidup kita dengan iman, kesetiaan, ketaatan kita. Agar apa yang kita lakukan dapat menyenangkan hatinya. Dan ia semakin memberkati kita. Kalau Bapak Sersan Mayor telah diberkati oleh Allah, saya percaya juga kita semua dapat menikmati berkat yang sama. Ketika kita setia, taat, percaya kepada Allah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita untuk mari kita nyanyikan satu pujian. Tak satu pun. Biarlah pujian ini dapat mengantar kita untuk bersama-sama ada dalam hadirat Allah, mendengarkan firman-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau
Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu di saat teduh pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan, biarlah hidup kami ada dalam lindungan kasih kuasa dan pengurapan Tuhan. Biarlah dengan roh kebenaran-Mu itu dapat menolong kami untuk memahami dan mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini berjudul Ujian Iman itu Menghasilkan Ketekunan yang Membawa Kita kepada Keberhasilan dan Kemenangan. Semuanya karena anugerah Allah. Saya mendasari renungan kita pada pagi hari ini dari Yakobus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan baca kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Allah. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Allah. Saudara-saudara, keluarga yang diberkati oleh Allah. Kita dapat membayangkan kalau kita baru saja mengalami suatu pencobaan yang bertubi-tubi, masalah yang berat, apakah itu sakit atau juga hal-hal yang lain semisal usaha kita bangkrut, masalah keluarga. Sudah begitu masalahnya sangat berat dan susah kita mau selesaikan. Dan ketika kita berusaha menyelesaikannya belum selesai benar. Ada satu sahabat kita datang dan berkata kepada kita, "Wah, mantap, bagus itu, kamu mengalami masalah." Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar seorang sahabat baik kita atau keluarga kita mengucapkan kalimat seperti itu kepada kita ketika kita ada dalam sebuah masalah, bahkan ketika kita ada dalam usaha keluar dari tekanan masalah itu. Saya tidak tahu apakah kita emosi atau bagaimana ya. Mungkin juga kita ingin menampar wajahnya. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan, membaca bagian firman Tuhan yang barusan saja saya tadi membaca untuk kita, sepertinya kalimat di atas atau kalimat yang ada dalam pembacaan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Hal ini tercatat jelas dalam ayatnya yang kedua, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh kawan kita itu tidak juga salah. Kenapa? Ada hal-hal yang istimewa rupanya tersembunyi dalam ayat atau tulisan Rasul Yakobus ini. Yaitu bahwa sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam sebuah pergumulan yang berat,
hal-hal itu dapat digunakan oleh Allah untuk menjadikan kita kuat. Menjadikan kita seorang yang tangguh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang tentara yang profesional tidak dihasilkan oleh latihan dan didikan yang lemah. Tidak percaya? Coba tanya kalau ada saudara-saudara atau sahabat atau keluarga Anda yang berdinas di militer. Apalagi seperti misalnya anggota Kopassus itu. Coba tanya kepada mereka, latihannya ringan apa berat? Latihannya saja nyawa yang dipertaruhkan. Itu tandanya bahwa latihannya berat. Menjadikan seorang tangguh kuat itu butuh proses. Dan itu tidaklah gampang. Saudara-saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus melalui rasulnya Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa rupanya kalau kita ada dalam sebuah pergumulan, tidak selamanya itu salah atau membuat kita patah semangat, kurang iman. Tetapi justru dengan hal-hal ini kita dapat dibentuk menjadi seorang yang tangguh. Dunia boleh saja berkata begini, angkatlah gelasmu dan santai sajalah. Tapi Kristus berkata, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Yakobus mengatakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jika kita lama di dunia ini, sudah dipastikan kita akan banyak bertemu dengan berbagai macam tantangan, masalah, pencobaan, bahkan sakit penyakit. Seperti juga yang sedang mewabah sekarang ini. Namun sebagai orang Kristen kita harus dapat menempatkan diri kita pada posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diajar untuk selalu memperlihatkan bahwa yang ada dalam diri kita adalah Roh Tuhan, kuasa Allah yang senantiasa membuat kita bersuka cita, berbahagia. Karena kita yakin dan percaya bahwa di ujung dari penderitaan, kesusahan yang kita alami, ada kesenangan, ada kemuliaan, ada suasana kekal yang abadi yang Tuhan dapat berikan atau siapkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Yakobus ini atau Rasul Yakobus. Bagaimana ia memperkenalkan diri di awal suratnya. Ditulis di sana dengan jelas, dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya saudara-saudara, Pak Yakobus ini atau Rasul Yakobus ini, saudara tiri Tuhan Yesus ini menuliskan suratnya dengan niat untuk membantu. Ia ingin melayani Yesus dan umatnya. Perhatikan ia menulis, kepada ke-12 suku di perantauan. Surat ini ditulis di abad pertama, ditujukan kepada orang-orang percaya yang umumnya bukan Yahudi. Tetapi pesannya juga berlaku bagi semua orang percaya sampai zaman sekarang ini. Itu artinya ini juga berlaku bagi kita. Dan ini adalah hal yang kita butuhkan. Saat kita menderita, kita tergoda untuk berpikir dan mengatakan kalau Tuhan itu kejam. Tetapi di akhir ayat yang keempat, lihat di sana Yakobus menuliskan kalimat, menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Itu tandanya saudara-saudara, Tuhan kita ini bukanlah pribadi yang suka menindas. Ia bekerja dengan penuh kuasa untuk mendewasakan, memulihkan, menyembuhkan, dan memenuhi kebutuhan kita yang percaya kepadanya. Jadi, kalau sekarang ini kita semua mengalami hal yang berat, bukan juga karena corona atau virus yang melanda sekarang,
Tapi mungkin sebelum wabah ini melanda, kita ada dalam masalah-masalah. Saudara, jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Allah mengizinkan itu terjadi sekarang dalam hidup kita. Untuk melatih kita sebagai anak-anak yang Ia kasihi. Untuk menjadi anak-anak yang tangguh dan hebat. Untuk menghadapi segala hal. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Sersan Mayor. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Melewati lembah kekelaman sekalipun. Tapi Tuhan ada di sana bersama dengan dia. Memperlihatkan bahwa Allah menopang, menguatkan, menolong. Dan memperlihatkan jalan keluar terhebat untuknya. Kalau Pak Sersan Mayor ditolong, kenapa kita tidak? Kita juga pasti akan ditolong. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa Yakobus, Rasul ini tidak mengajak kita untuk bersenang-senang ria dengan penderitaan yang kita alami. Tetapi ujian itu dimaksudkan untuk dapat membangun karakter yang baik, yang dapat membuat kita tangguh dan kuat menghadapi berbagai macam pencobaan. Hal ini ditegaskan dalam ayat yang ketiga dan keempat. Jadi, melalui berbagai macam tantangan dan masalah sebenarnya kita sedang ada dalam pelatihan iman. Seperti tadi yang sudah saya sempat singgung di awal. Seperti tentara yang menjadi tangguh dihasilkan oleh latihan-latihan yang berat. Maka siapapun yang lolos dari pelatihan yang berat, ia akan dibentuk menjadi sosok pribadi yang dewasa, yang kuat dan tangguh. Dalam hal iman, ia dapat menjadi seorang yang penuh kasih dan penuh sukacita. Tangguh imannya di dalam Kristus. Dia mampu bertahan sampai akhir. Dan menurut saya, ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, satu saat saya berbicara dengan seorang teman senior saya. Menurut saya dia adalah seorang yang sangat berohani. Saya mendengarkan bagaimana masalah yang ia alami. Ketika mendengar kisahnya, saya merasa bahwa semua pencobaan di dunia ini pernah ia alami. Mengalami perjalanan hidup yang brutal, tidak mendapat perhatian dari keluarga, dan masih banyak lagi yang lain yang saya tidak perlu sebutkan. Belum lagi teman yang beranggapan bahwa hidupnya jelek. Namun dia menceritakan, mengungkapkan kepada saya hal-hal yang dialami dengan wajah yang sumringah bahagia. Di akhir dia berkata begini, "Kau tahu kenapa sampai begitu, Ben? Itu semua karena Tuhan Yesus baik bagi saya." Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kristus baik bagi kita. Allah baik bagi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu. Dia tahu apa yang ada yang sedang engkau gumulkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir daripada renungan kita pada pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita, kalau sekarang ini kita sedang berjalan dalam masalah, berjalanlah melewati masalah dan tantangan itu, walaupun itu sulit dengan Allah. Ingatlah bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalammu untuk membentuk engkau menjadi seorang pribadi yang tak bercacat, yang selalu melimpah dengan sukacita di hadapan Kristus Yesus. Kamu tidak akan diabaikan. Sekali lagi saya ingatkan, Anda tidak akan diabaikan. Anda tidak akan dilupakan. Anda tidak sendirian. Karena Allah selalu ada bagimu. Ia sedang membentukmu, menyempurnakan dirimu.
sehingga kamu tidak mengalami hal-hal yang membuat engkau berkekurangan. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini tetap tinggal dalam hidup kami, menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat, kita akan nyanyikan pujian kita terakhir. Nyanyian Bala Selamatan nomor 324. Maju dalam terang Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.